Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis paragraf, yaitu yang pertama berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, deduktif, dan induktif, ineratif, dan menyebar. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Paragraf deduktif dan induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Ide pokok menyebar paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Lalu berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya, bergantung pada tujuan komunikasinya. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Adapun perincian tiap-tiap gaya itu adalah sebagai berikut. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa-peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Lalu ada paragraf deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Lalu ada paragraf eksposisi, merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan suatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Lalu ada paragraf argumentasi atau paragraf pembahasan, adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Ada paragraf persuasi, adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Lalu berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka atau pengantar, paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar, diantaranya yaitu 1. Menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. 2. Menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. Lalu 3. Menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Dan 4. Menyatakan pendirian atau pernyataan dimaksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Lalu ada paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf pengembang ini berfungsi menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan atau menerangkan pokok pikiran, menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi, atau pembuktian. Lalu ada paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan kesimpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Kedua, paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Ketiga, paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Lalu ada paragraf keempat adalah paragraf ini menyajikan kesimpulan. Demikian penjelasan dari materi jenis paragraf. Terima kasih.